Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Alhamdulillah Bapak dan Ibu sekalian, pada hari ini kita masih diberikan kekuatan untuk hadir di majelis yang mulia ini dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat subuh, dan alhamdulillah sudah kita laksanakan secara berjamaah. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini akan mendapatkan imbalan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa taala. Para Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita mengamati suasana Ramadan dari masjid ke masjid sungguh sangat menggembirakan. Di mana-mana umat Islam kelihatan ya, rajin datang ke masjid, rajin mengikuti ceramah-ceramah, dan juga nuansa Islamnya sungguh sangat terasa. Ini pantas kita syukuri, karena memang begitulah idealnya menjadi seorang muslim, begitulah idealnya masyarakat muslim, yaitu masyarakat yang dipenuhi oleh nilai-nilai religius, sehingga nilai-nilai itu akan tercermin dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun suasana Ramadan bukanlah suatu kurang, Bapak Ibu sekalian. Cobalah kita sedikit melihat aspek dari sisi mikro ke arah yang lebih luas, setidaknya dalam skala nasional dan skala global. Kalau kita amati bahwa umat Islam ini jumlahnya tidak sedikit, bahkan boleh dikatakan dalam suatu negeri bisa jadi mayoritas. Tetapi kondisi umat Islam pada saat ini tidaklah seindah apa yang kita inginkan atau yang kita harapkan. Katakanlah secara makro nasional saja, kita melihat bahwa negara seperti Indonesia yang boleh dikatakan sekarang sudah kondisi ekonomi lebih baik, tapi siapa yang menikmati kondisi ekonomi tersebut? Siapakah yang menikmati hasil dari pembangunan itu? Ternyata mungkin kurang dari 20% itu menikmati lebih dari 80% kekayaan nasional. Itu dari aspek ekonomi. Mungkin tidak perlu melihat secara makro nasional, lihat saja Jakarta ya. Kalau kita jalan-jalan ke Jakarta, sepanjang jalan Jakarta, pertanyaan saya, mana di antara gedung-gedung yang mewah ini yang menjadi milik orang Islam? Tentu jawabannya hampir tidak ada ya. Kalau ada, mungkin jumlahnya sangat kecil. Padahal mayoritas penduduk Jakarta adalah Muslim, tetapi kondisi ekonomi mereka bukanlah orang-orang yang memiliki kendali ekonomi, tetapi justru pada posisi-posisi yang marginal, posisi pinggiran. Belum lagi dari aspek politik. Barangkali saya katakan mayoritas di negeri ini adalah Muslim, tetapi banyak daerah-daerah tertentu yang justru secara politis itu dikendalikan oleh orang non-Muslim. Ini kalau kita lihat bagaimana keadaan umat Islam saat ini, belum lagi dilihat dari media massa. Setiap hari kita membaca media massa, baik elektronik maupun media cetak. Pertanyaan, mana media massa yang milik umat Islam dan itu menjadi dominan? Ternyata jumlahnya juga sangat sedikit. Belum lagi kita melihat aspek global. Bagaimana kondisi umat Islam saat ini yang terjadi mulai dari Afghanistan, kemudian bergerak ke Syria, Irak, kemudian juga Palestina. Kondisi-kondisi itu semua sungguh sangat memprihatinkan. Jadi dalam keadaan seperti inilah kita sebenarnya tidak merasa cukup hanya merasa bangga pada waktu bulan Ramadan, di mana-mana pengajian banyak, di mana-mana jamaah membludak. Tetapi lihatlah secara global, lihatlah apa yang terjadi dalam cakrawala yang lebih luas.
Oleh karena itu Bapak dan Ibu sekalian, mari kita merenungkan kembali apa yang menjadi penyebab kondisi umat Islam yang seperti ini. Suatu saat Rasulullah sedang berkumpul dengan para sahabatnya. Kemudian Rasulullah mengatakan, ya, akan datang suatu masa, ya, bahwa umatku ini akan dikerubungi atau akan dikeroyok oleh orang-orang non-muslim sebagaimana sebuah hidangan atau makanan yang dikerubungi oleh orang-orang yang hendak makan tadi. Kemudian saya bertanya, ya Rasulullah, apakah pada waktu itu kita dalam posisi minoritas? Kita diserbu dari berbagai macam penjuru, ya, baik kanan, kiri, depan dan belakang, semua akan menyerbu umat Islam, akan menyerbu umat Islam. Tapi pertanyaannya adalah apakah karena kita lemah? Bukan, bukan karena kita sedikit, bukan karena kita mayoritas, bukan karena kita minoritas, tetapi kita adalah mayoritas. Kemudian pertanyaannya adalah, kalau demikian, kenapa dalam kondisi yang mayoritas itu kita justru diserbu oleh berbagai penjuru? Rasulullah mengatakan, waktu itu umat Islam jumlahnya banyak, tetapi seperti buih yang ada di lautan, dibawa oleh gelombang kesana kemari, ya, dan tidak memiliki bobot sama sekali. Kemudian yang bermasalahnya adalah kenapa bisa demikian? Bahkan orang-orang muslim pun merasa tidak takut, dihilangkan rasa takut, dan di dalam tubuh umat Islam ditimpakan penyakit waham. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa ma waham? Ya Allah, apa itu waham? Rasulullah menjawab, hubbud dunya wa karahiyatul maut, yaitu cinta dunia dan takut terhadap mati. Cinta dunia dan juga takut menghadapi resiko. Nah, inilah barangkali, ya, gambaran-gambaran yang tadi saya sampaikan adalah sesuatu yang sudah diperkirakan oleh Rasulullah. Akan datang suatu masa di mana umat Islam itu bukan menjadi faktor yang dominan. Umat Islam bukan menjadi orang-orang yang memegang kendali, tetapi justru dalam posisi yang marginal, ya. Tadi dikatakan bahwa kenapa bisa demikian? Karena kita memiliki penyakit waham. Umat Islam sebagian besar ditimpakan penyakit waham, yaitu apa? Hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta terhadap dunia secara berlebihan dan juga takut mati, takut resiko. Lantas pertanyaannya adalah, apakah Islam melarang terhadap cinta terhadap dunia? Ya, cinta dunia yang dimaksud di sini adalah cinta yang berlebihan, cinta yang menyebabkan dia lupa terhadap Allah. Sehingga kalau kita lihat turunannya, ya, bisa muncul misalnya paham utilitarianisme, ya, suatu paham yang mengatakan bahwa sesuatu yang bermanfaat itu kalau dia akan mendatangkan kesejahteraan, yang mendatangkan kesenangan. Bukankah kita sudah merasakan, ya, setiap hari kita bekerja jungkir balik siang dan malam, tujuannya adalah dalam rangka mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, ya. Jadi kita menyatakan bahwa harta adalah sumber utama kebahagiaan. Atau hal yang lain yang menyatakan bahwa hidup di dunia ini yang penting adalah senang-senang, ya. Jadi dengan prinsip muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga, ya, seorang nyembahmu, gitu, ya. Jadi ini yang barangkali, jadi ini yang disebut dengan paham hedonisme. Jadi paham yang penting hidup itu untuk senang-senang, ya, tidak peduli apakah halal atau haram. Nah, ini banyak menimpa kaum muslimin, ya. Dan pada tataran yang lebih tinggi adalah paham materialisme. Orang tidak lagi percaya kepada nilai-nilai akhirat, orang tidak percaya lagi terhadap kehidupan di akhir nanti, tetapi yang dia percaya adalah segala sesuatu yang terjadi hanyalah apa yang ada di dunia ini. Jadi penyakit-penyakit tadilah yang sekarang menimpa umat Islam, sehingga kondisi kita itu sekarang menjadi lemah, ya. Bapak dan Ibu sekalian,
kalau kita kembali kepada konsep Islam, apakah Islam melarang terhadap pecinta terhadap dunia? Jawabannya adalah tidak. Kita bisa membaca pada surat Ali Imran ayat 14. Saya bacakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Zuyyina lin-nasi hubbu syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatirul munqatirati zuyyina lin-nasi hubbu syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatirul munqatirati minadz zahabi wal fiddati wal khailil musawwati wal an'am wal khars. Jadi zuyyina lin-nasi hubbu syahawat, bahwa sebenarnya dijadikan indah pandangan oleh manusia adalah kecintaan terhadap apa? Pertama adalah minan nisa'i, dari perempuan-perempuan, dari wanita-wanita. Ini tentu tidak berarti bahwa ayat ini hanya untuk laki-laki, tidak ya. Kadang-kadang dalam suatu ayat itu ada yang disebut dengan paprototo ya, paprototo. Jadi menyebutkan sebagian tapi untuk menyatakan keseluruhan ya. Jadi kalau dijadikan indah pandangan terhadap wanita bukan berarti wanita juga tidak memandang indah laki-laki, keduanya adalah sama ya. Dan ada juga ayat-ayat seringkali menjadi semacam totem proparto, jadi melihat keseluruhan tetapi yang dimaksud hanyalah sebagian ya. Kalau kita katakan saya membeli seekor sapi, tentu bukan ekornya saja yang kita beli tetapi sapi secara keseluruhan ya. Nah itu barangkali. Jadi ayat ini menjelaskan secara keseluruhan bahwa baik laki-laki maupun perempuan itu dijadikan indah untuk saling mencintai. Wal banina, dan anak-anak. Jadi kecintaan terhadap lawan jenis, terhadap anak-anak, kemudian juga terhadap apa? Terhadap kendaraan yang baik ya. Terhadap budak-budak pilihan ya. Budak pilihan barangkali sekarang sudah tidak dimiliki orang lah, jarang orang yang tertarik membeli kuda. Tapi barangkali adalah mobil-mobil yang bagus ya. Dan juga terhadap emas dan perak, minal dhahabi wal khars, dari emas dan perak ya. Emas tentu pengertiannya adalah uang ya, perak juga uang. Jadi zaman Rasulullah dulu itu beredar dua mata uang, yaitu dinar dan dirham ya. Dinar adalah mata uang emas, dirham adalah perak. Jadi keduanya adalah sesuatu yang fitrah disukai oleh manusia. Tetapi Allah membatasi. Allah membatasi bahwa itu hanya dzalika mata'un ya. Yang demikian adalah kesenangan yang sementara ya. Dzalika mata'un hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Yang demikian adalah kesenangan yang sifatnya sementara, kesenangan dunia sifat sementara, dan dari Allah adalah pembalasan yang lebih baik, yaitu surga. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita ingin mengembalikan kejayaan umat Islam seperti di masa lalu, maka barangkali dua penyakit inilah yang harus kita hindari. Tetapi tidak cukup hanya menghindari secara individu, harus membentuk suatu gerakan yang menyebabkan adanya perubahan. Sedikit sebagai penutup, saya mengutip pernyataan seorang tokoh atau seorang mantan mufti Mesir, yaitu Syekh Muhammad Abdul. La walabata illa bil quwwah. Tidak ada kemenangan tanpa kekuatan ya. Jadi umat Islam akan meraih kemenangan kalau dia punya kekuatan. La quwwata illa bil wahidah. Tidak ada kemenangan tanpa adanya persatuan. La tahadda illa bil fadail. Tidak ada persatuan kecuali dalam keutamaan-keutamaan. La fadaila illa bidinil Islam. Tidak akan ada keutamaan kecuali hanya dalam agama Islam. La hayat dinil Islam illa bidakwah. Nah ini ya, tidak akan hidup agama Islam kecuali dengan dakwah. Nah ini sebenarnya ya, materi yang diberikan kepada saya, yaitu tentang amar ma'ruf nahi munkar. Jadi saya katakan la hayat dinil Islam illa bidakwah. Agama Islam tidak akan hidup kecuali dengan dakwah. La dakwata illa bil jihad. Tidak ada dakwah kecuali dengan jihad. La jihad illa bil iman. Dan tidak ada jihad kecuali dilandasi oleh iman. Jadi sekali lagi bahwa kalau kita ingin membalikan kejayaan umat Islam
sebagaimana dinyatakan Allah bahwa kuntum khairu ummah, umat Islam adalah umat yang terbaik, maka kita harus membalikan atau harus menghidupkan kembali ruh Islam sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat, dan itulah yang kita harapkan kelak umat Islam akan kembali menjadi umat yang disegani di dunia, umat yang bukan sebagai objek tetapi menjadi subjek, dan umat yang akan menjadi pemimpin di dunia ini. Demikianlah hal singkat yang saya sampaikan. Insya Allah tentang materi berikutnya, yaitu bagaimana konsep amar ma'ruf dan nahi munkar, akan kami sampaikan pada lain kesempatan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.